Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dinandityo dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian praktek ekonomi. Ini saya akan menjelaskan jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian dalam rupiah. Pada tanggal 2, dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta, syaratnya 3/15 N per 30. Dan pada tanggal 15, dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N per 30. Lalu di kolom di bawah tulis akun yang dikredit pada tanggal 2 PT Indofood dan di kolom pembelian 10 juta. Lalu dikredit tulis utang dagang 10 juta. Dan pada tanggal 15 ditulis akun yang dikredit PT Batin dan kolom pembelian 5 juta. Di kolom kredit utang dagang 5 juta dan totalnya 15 juta. Lalu yang kedua, jurnal pengeluaran kas dalam bentuk rupiah. Pada tanggal 3, dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 tunai. Dan pada tanggal 9, dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 2.500.000. Pada tanggal 10, dibayar semua hutang kepada PT Indofood. Nah, lalu ditulis di kolom yang didebit pada tanggal 3 pembelian tunai, dan kolom debit yang bagian pembelian 1.500.000. Terus habis itu di kolom kredit bagian kas 1.500.000. Lalu pada tanggal 9 di bagian debit kolom serba-serbi beban listrik dan telepon tulis 2.500.000. Kredit di kolom kas 2.500.000. Pada tanggal 10 PT Indofood di kolom utang dagang 10 juta dan di kolom kredit karena kita mendapatkan potongan 300.000 jadi tulis 9.700.000 dan tulis potongan pembelian 300.000. Yang ketiga, jurnal penjualan. Pada tanggal 4, dijual barang dagangan kepada PD Micu sebesar 2.500.000, syarat 2/10 N per 30. Dan pada tanggal 7, dijual barang dagangan kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat EOM. Pada tanggal 13, dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Dan pada tanggal 16, dijual barang dagangan kepada PD Suma sebesar 500.000 dengan syarat EOM. Lalu kita kembali ke kolom ini, tulis di akun yang didebit pada tanggal 4 PD Micu dan syaratnya 2/10 N per 30. Lalu piutang kita tulis 2.500.000. Untuk pada tanggal 7, akun yang didebitnya kita tulis PD Melati dan syaratnya EOM. Untuk piutangnya 2 juta. Dan pada tanggal 13, akun yang didebitnya itu kita tulis PD Bara, syaratnya 2/10 N per 30. Piutangnya 2.500.000. Lalu pada tanggal 16, PD Sukma, syaratnya EOM dan di piutangnya itu 500.000. Yang keempat, jumlah penerimaan kas. Pada tanggal 6, dijual barang dagangan kepada PD Sukma RP dijual barang dagangan kepada PD Sukma 1 juta tunai. Dan pada tanggal 8, diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Pada tanggal 11, diterima sisa piutang dari PD Melati. Pada tanggal 12,
diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000. Dan pada tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Micu. Lalu kita kembali ke sini, kita tulis di kolom akun di kredit pada tanggal 6 penjualan tunai, dan di kolom kasir 1 juta. Lalu di kolom penjualan kita tulis 1 juta. Dan lalu pada tanggal 8 kita tulis di kolom akun yang dikredit PD Melati, dan di kolom kasir 1 juta. Lalu di kolom piutangnya 1 juta. Dan pada tanggal 11 kita tulis lagi di akun yang didebitnya PD Melati, lalu di kolom kasir 1 juta, di kolom piutangnya 1 juta. Dan pada tanggal 12 pendapatan akun yang dikreditnya kita tulis pendapatan bunga, dan dikasih 150.000. Lalu kita tulis di kolom serba-serbi bagian akun pendapatan bunga dan bagian jumlah 150.000. Pada tanggal 14 jumlah peralatan kantor dan bagian kasir 500.000. Lalu di bagian serba-serbi juga kolom akun jual peralatan kantor dan jumlahnya itu 500.000. Lalu yang terakhir jurnal umum, yaitu pada tanggal 5 diterima pengambilan barang dagangan dari PD Micu sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Lalu kita tulis di kolom keterangan return penjualan dan potongan harga piutang dagang PD Micu. Dan di kolom debit 500.000, di kolom kredit 500.000 juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.